Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salam sehat dan semangat untuk anak-anakku sekalian. Kembali lagi kita belajar matematika dengan bab yang masih sama ya, yaitu bangun ruang sisi lengkung. Dalam video pembahasan kali ini kita akan belajar tentang volume kerucut dan volume bola ya. Seperti minggu lalu atau seperti video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang volume tabung. Kali ini kita akan belajar tentang dua bangun lainnya, yaitu kerucut dan bola dalam mencari volumenya. Kompetisi dasarnya masih sama, yaitu membuat generalisasi luas permukaan dan volume berbagai bangun ruang sisi lengkung seperti tabung, kerucut, dan bola. Yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas permukaan dan volume bangun ruang sisi lengkung, serta gabungan beberapa bangun ruang sisi lengkung. Nah, yang pertama, kita akan membahas tentang kerucut terlebih dahulu. Bagaimana kita menentukan rumus dari volume kerucut, ya. Untuk menentukan rumus volume kerucut dilakukan melalui percobaan berikut, yaitu namanya percobaan peragaan penakaran. Dengan menggunakan alat takar berupa kerucut dan tabung pasangannya, yang dimaksud dengan tabung pasangannya ialah tabung yang luas alasnya sama dengan luas alas kerucut dan tingginya sama dengan tinggi kerucut. Isi kerucut dengan air atau pasir, setelah itu kerucut penuh, kemudian dituangkan ke dalam tabung. Proses ini diulang hingga tabung terisi penuh dengan air atau pasir. Berdasarkan percobaan tersebut, hasil penakaran ternyata isi tabung sama dengan 3 kali isi menakar dengan kerucut. Maka dari uraian tersebut diperoleh rumus sebagai berikut. Volume tabung sama dengan 3 kali volume kerucut, di mana volume kerucut adalah sepertiga dari volume tabung. Maka didapat sepertiga dikali volume tabung. Ya, volume tabung apa? Volume tabung adalah PR kuadrat T. Maka dengan kata lain, volume dari kerucut adalah sepertiga dikali PR kuadrat T. Nah, ini ada beberapa contoh soal ya. Baik anak-anak, kita masuk ke dalam contoh soal. Contoh soalnya tentang volume kerucut ya. Diketahui jari-jari alas sebuah kerucut adalah 3,5 cm. Tingginya adalah 15 cm. Hitunglah volume kerucut dengan nilai Pi-nya adalah 22/7. Maka kita menggunakan rumus volume kerucut, di mana volume kerucut adalah sepertiga dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Ya, maka hasilnya sepertiga dikali Pi-nya kita masukkan, yaitu 22/7, dikali R-nya 3,5, dikali R-nya 3,5, dikali T. T-nya adalah 15. Nah, ini kita cari angka mana yang bisa kita bagi ya. 15 dibagi dengan 3 adalah 5, kemudian 3,5 dengan 7 adalah 2, 22 dibagi 2 adalah 11, maka kita tulis kembali hasil-hasilnya 11 dikali 3,5 dikali dengan 5. Maka hasilnya adalah 192,5 cm kubik ya. Jadi ini volume kerucut. Cm kubik ya, untuk satuan dari volume adalah kubik. Contoh soal kedua, hitunglah volume kerucut dengan panjang jari-jari 6, garis pelukisnya 10 ya. Ini ada R.
6, garis pelukis itu S simbolnya, dan Pi-nya 3,14. Kita tulis dahulu rumus dari volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga Pi R kuadrat T, ya. Dimana dalam mencari volume kerucut kita butuh R dan T. Sementara T di sini adalah belum ada, jadi kita ingin mencari berapa sih T-nya gitu kan. Nah, kita dapat informasi dari soalnya kita mempunyai garis pelukis. Garis pelukisnya 10. Berarti untuk mencari tinggi kita menggunakan Pitagoras ya, teorema Pitagoras. Masih ingat ya? Jadi kita menggambar segitiga siku-siku ya. Ini T, ini S, ini R ya. Tingginya kita nggak tahu ya, yang ditanya. S-nya berapa? S-nya adalah 10, kemudian R-nya adalah 6. Maka untuk mencari T kuadrat, yaitu sisi miring kuadrat dikurang apa? Sisi depan kuadrat, yaitu R-nya. S kuadrat adalah 10 kuadrat dikurang R kuadrat, yaitu 6 kuadrat. Maka 100 dikurang 36. 100 dikurang 36 adalah 64. Maka nilai T-nya adalah akar dari 64, yaitu 8 cm. Nah, kita sudah dapat T-nya. Kalau kita sudah mendapat T-nya, maka sudah lengkap ya. R-nya sudah ada, T-nya sudah ada. Maka kita langsung saja. Volume dari kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga PR kuadrat T. Sepertiga, Pi-nya adalah 3,14 dikali R. R-nya berapa di sini? Adalah 6. Berarti 6 dikali dengan 6 dikali dengan T. T-nya adalah 8. Maka bisa kita kerjakan ya. 3 dengan 6 bisa kita bagi ya, maka hasilnya adalah 2. Kita tulis kembali 3,14 dikali 2 dikali 6 kali 8 adalah 48. 3 kali 14 kali 2 adalah 6,28 dikali dengan 48. Maka hasilnya 6,28 dikali 48 adalah 301,44 cm kubik. Ya, seperti itu ya. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh soal ketiga tentang kerucut. Di mana diketahui di sini volumenya ya. Volumenya adalah 308, tinggi kerucutnya adalah 6, dan Pi-nya 22/7. Nah, yang ditanyakan adalah jari-jari R-nya berapa. Maka kita tetap menggunakan rumus volume kerucut. Volume kerucut adalah sepertiga dikali Pi kali R kuadrat dikali T. Maka sepertiga dikali Pi. Pi-nya berapa? Pi-nya adalah 22/7 dikali R. R-nya tidak ada ya yang ditanyakan. T-nya adalah 6. Nah, di sini ada informasi bahwa volumenya sudah diketahui. Volumenya adalah 308. Ya. Ada yang bisa kita operasikan di sini. 6 dibagi dengan 3 adalah 2. Ya. Maka kita tulis kembali 308 sama dengan 22/7 dikali R kuadrat dikali 2. Ya, sampai sini bisa ya. Nah, kemudian 22 dikali 2, 308 dikali 22 kali 2 adalah 44 bagi 7 dikali R kuadrat. Maka 308, 44 kita kalikan dengan R. Jadi 44 R kuadrat per 7. Ini per 1. Kita kalikan silang.
Maka yang ditanyakan kita tulis dahulu ya. Yang ditanyakan adalah R kuadrat. Maka 44R kuadrat dikali dengan 1 adalah 44R kuadrat. Kemudian 308 dikali dengan 7. Ya, kita sambung ke sini. 44R kuadrat sama dengan 308 dikali dengan 7. Maka R kuadrat sama dengan 308 dikali dengan 7 dibagi dengan 44. Maka R kuadrat sama dengan berapa? 308 bisa dibagi dengan 44, hasilnya adalah 7. Ya, maka R kuadrat sama dengan 7 dikali dengan 7. R kuadrat sama dengan 49. Maka nilai R-nya adalah akar dari 49. R sama dengan 7 cm. Ya, maka dari sebuah volume 308 dan tingginya 6, dapat dicari sebuah jari-jari yaitu 7 cm. Sekarang kita akan menentukan rumus dari volume bola ya. Yang kita tahu bahwa bola itu merupakan bangun ruang 3 dimensi yang terbentuk dari setengah lingkaran. Ya, setengah lingkaran yang diputar menurut diameternya dan berpusat pada satu titik. Bola hanya mempunyai satu sisi yang disebut dinding bola, dengan jarak dinding dengan titik pusat sama yang disebut dengan diameter. Oke. Rumus volume bola yang akan kita gunakan dalam memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan bola, yaitu V sama dengan 4/3 PR pangkat 3. Ya, ini ya. Ini ketika menggunakan jari-jari. Ini pakai jari-jari. Kalau yang ini digunakan pada saat menggunakan diameter. Tapi direkomendasikan kita menggunakan rumus yang mempunyai atau yang menggunakan jari-jari saja. Jadi jika diketahui diameternya bisa kita bagi dengan 2, maka kita menggunakan rumus volume yang berkaitan dengan jari-jari. Oke anak-anak, sekarang kita masuk ke contoh soal pembahasan tentang volume bola. Oke anak-anak, kita lanjut ke contoh soal tentang volume bola. Di sini diketahui volume sebuah bola, ya kita tulis V-nya adalah 1437 1/3. Kemudian hitunglah panjang jari-jari, maka R-nya yang ditanyakan dengan penggunaan Pi-nya adalah 22/7. Yang kita sudah tahu bahwa volume dari bola adalah 4/3 Pi R pangkat 3 ya. Volume bolanya sudah diketahui yaitu 1437 1/3 sama dengan 4/3 Pi-nya berapa? Pi-nya adalah 22/7 dikali R pangkat 3 ya. Nah, 1437 1/3 ini adalah pecahan campuran ya. Untuk merubah kepecahan biasa adalah yang bawah dikalikan dengan bilangan pokoknya. Ini dikali 1437 dikali dengan 3 adalah 4311 ya. Kemudian ditambah dengan yang atas. Jadi plus 1. Penyebutnya sama ya. Kemudian yang ini atas kali atas, bawah kali bawah. Berarti 4 dikali 22 adalah 88, 3 kali 7 adalah 21 R pangkat 3. Maka di sini 4312 ya per 3 sama dengan 88 R pangkat 3 per 21. Nah, sampai di sini kita kalikan silang ya. Yang ditanyakan kita tulis dahulu, berarti yang ada R-nya. Maka 88 R pangkat 3 dikalikan dengan 3
sama dengan 4.312 dikali 21. Lalu 88 R pangkat 3. 3-nya kita pindahkan duluan. Maka 4.312 dikalikan dengan 21 per 3. Ya, 21 bisa dibagi dengan 3, yaitu 7. Ya, kita pindahkan ke sini. 88 R pangkat 3 sama dengan 4.312 dikali dengan 7. Maka R pangkat 3 sama dengan 4.312 dikalikan dengan 7 dibagi dengan 88. Maka R pangkat 3 sama dengan 4.312 dibagi dengan 88 adalah 49. Maka 49 dikali dengan 7. R pangkat 3 sama dengan 343. R sama dengan akar pangkat 3 dari 343. Maka R-nya adalah 7 cm. Ya, seperti itu. Yang terakhir, sebuah bola logam dimasukkan ke dalam tabung yang berisi air sehingga permukaan air di dalam tabung menjadi naik. Hitunglah kenaikan tinggi air jika diameter bola 6 cm dan diameter tabung 20 cm. Berarti ini kita sebut saja diameter bola atau dB ya. dB-nya 6 cm. Maka dirubah ke jari-jari jadi 3 cm. Kemudian di sini ada diameter tabung 20 cm. Maka R-nya adalah 10 cm. Nah, sebelum kita menjawabnya, kita buat dulu ilustrasi gambarnya. Ya, di sini ada sebuah tabung. Ya, tabung ini semula diisi air ya, dengan ketinggian seperti ini. Kemudian dimasukkan bola, masukkan ke dalam. Maka ketinggian air naik menjadi setinggi ini ya. Nah, kita diperintahkan untuk mencari ketinggian air ini. Ya, kita misalkan dengan X. Nah, karena kita ingin mencari volume air yang naik, maka volume awal sama dengan volume akhir ya. Atau volume air yang naik berarti sama dengan volume bola yang masuk ya. Logikanya seperti itu ya. Maka kita tulis volume air yang naik sama dengan volume bola logam, volume bola aja ya. Volume air yang naik berarti ini kita menggunakan volume tabung ya. Kita menggunakan volume tabung sama dengan volume bola. Volume tabungnya adalah PR kuadrat T ya. Volume tabung berarti tabung itu kita pakai R ya. RT, jari-jari tabung RT. Kemudian volume bola rumusnya adalah 4/3 dikali PR pangkat 3 ya. Penggunaan pi sama ya, jadi kita bisa langsung eliminasi. Maka di sini R-nya R bola. Kalau di sini R tabung, sini R bola. Jari-jari tabungnya adalah 10 dikali dengan 10 ya, karena 10 kuadrat dikali dengan T ya, tinggi yang ditanyakan.
Kemudian 4/3 dikali dengan jari-jari si bola. Jari-jari bola adalah 3, maka 3 dikali 3 dikali dengan 3. Kita eliminasi, maka bisa langsung kita operasikan. 10 kali 10 adalah 100T, sama dengan 4 kali 9 ya, adalah 36. Maka nilai T-nya adalah 36/100. Jadi kita ubah ke desimal jadi 0,36 cm ya. Jadi kenaikan tinggi air ya, kenaikan tinggi airnya adalah 0,36 cm. Oke, sekian anak-anak pembahasan kita tentang materi volume kerucut dan volume bola. Semoga kalian bisa memahami apa yang sudah kita bahas bersama-sama pada video pembelajaran kali ini. Pesan Bapak tetap jaga kesehatan, tetap rajin berolahraga, dan tetap menjaga makanan yang bergizi ya. Kita bertemu di video pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.